Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Amalangan Sirait atau Pak Rait dalam pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu masih dalam subbab termodinamika. Oke? Baik, yang pertama kali ini kita pelajari, yang kita bahas yaitu tentang kalor jenis gas. Oke? Mari kita pelajari materi ini dengan baik. Kalor jenis gas. Nah, pertama kita sudah mengenal yaitu hukum satu termodinamika, yaitu bahwa jumlah kalor itu akan sama dengan jumlah energi dalam ditambah usahanya, gitu ya nak ya. Atau dirumuskan dengan dQ sama dengan dU tambah dW atau delta Q sama dengan delta U tambah delta W, ya. Nah, jumlah kalor yang diperlukan atau dilepas oleh gas untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap satuan Kelvin disebut kapasitas kalor gas. Nah, ini sudah kita pelajari sebenarnya di materi kalor ya, karena suhu dan kalor kita sudah tahu bahwa adanya kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu masih ingat simbolnya apa? C besar. Kalau C kecil itu apa namanya? Kalor jenis ya. Nah, kan kita tahu bahwa rumus daripada jumlah kalor itu sama dengan MC delta T. Nah, itu kan. Jadi M kali C itu massa dikali kalor jenis itu adalah kapasitas kalor. Jadi dirumuskanlah delta Q sama dengan kapasitas kalor C besar dikali delta T. Oke? Itu hanya pengenalan saja, mengingat kembali ya. Nah, sehingga ada kapasitas kalor yaitu untuk volume tetap. Nah, namanya CV ya, yaitu CV sama dengan delta Q V per delta T. Tinggal dibalik saja tadi nak. Kan tadi kan delta Q sama dengan C kali delta T. Sehingga C sama dengan delta Q per delta T. Itu tinggal dibalik saja ya. Nah, ini kapasitas kalor untuk volume tetap namanya ya. Nah, kemudian ada juga kapasitas kalor untuk tekanan tetap, namanya CP. Ya udah, tinggal ganti aja V-nya dengan P. Nah, ini dia, CP sama dengan delta Q P per delta T. Seperti itu nak ya. Nah, apabila selama menerima kalor, gas mengalami proses isohorik. Nah, masih ingat proses isohorik? Yaitu proses pada volume tetap. Kalau volumenya tetap, maka tidak ada usaha ya. Delta W-nya sama dengan 0. Maka pada hukum satu termodinamika berlaku delta Q sama dengan delta U. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, atau delta U itu sama dengan CV kali delta T. Kenapa? Karena delta Q itu sama dengan delta U. Maka delta U-nya itu sama dengan CV kali delta T. Ngerti ya nak ya? Atau CV sama dengan delta U per delta T. Kenapa? Karena delta U itu sama dengan delta Q gitu ya nak ya. Kapasitas kalor pada tekanan tetap terhadap kapasitas kalor pada volume tetap dirumuskan. Nah, jadi sebenarnya kapasitas kalor pada tekanan tetap dan kapasitas kalor pada volume tetap itu ada hubungannya. Nah, yaitu ini dia. Jadi CP, kapasitas kalor pada tekanan tetap, itu sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap ditambah mol dikali tetapan R. Nah, itu ingat ya, ini ingat, nanti ini pasti ada dalam bentuk soal. Nah, besarnya perbandingan antara CP dan CV itu disebut dengan tetapan Laplace. Nah, tetapan Laplace itu simbolnya gamma. Nih, gini dia. Gamma sama dengan perbandingan CP per CV. Nah, ini namanya tetapan Laplace ya. Suatu gas itu punya tetapan Laplace. Nah, nilai tetapan Laplace ini berbeda-beda bergantung pada jenis dan keadaan gasnya. Itu yang tadi Bapak bilang, beda-beda dia. Oke, sekarang kita masuk ke gas monoatomik. Nah, ini gas monoatomik. Besarnya energi dalam pada gas monoatomik itu dapat dicari dengan, ini energi dalam ya. Delta U sama dengan 3/2 nRT ya. N mol, R tetapan R, delta T perubahan suhunya. Oke. Nah, besarnya kapasitas kalor pada volume tetap untuk gas monoatomik. Nah, ini sekarang kapasitas kalornya. Kalau ini tadi energi dalamnya.
Ini dia. CP sama dengan, nah tadi kan ada rumusnya bahwa CP itu sama dengan delta U per delta T. Ya udah masukin delta U-nya kan ini 3/2 NR delta T per delta T. Delta T dengan delta T kan habis, sehingga CP sama dengan 3/2 NR gitu ya. Itu rumus CP. Besarnya kapasitas kalor pada tekanan tetap untuk gas monoatomik. Nah, ini untuk gas monoatomik yaitu CP sama dengan 5/2 NR. Besarnya tetapan Laplace untuk gas monoatomik, ini dia. Untuk gas monoatomik sudah ada ketetapan gamanya, tetapan Laplace-nya, yaitu CP per CV nilainya yaitu sekitar 1,67. Nah, itu nilai tetapan Laplace-nya ya. Kemudian lanjut ke gas diatomik. Tadi gas monoatomik, mono 1, 2, diatomik itu artinya berarti 2 atau lebih. Nah, pada suhu rendah, kalau gas diatomik itu ada dia untuk suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tingginya. Kita bahas dulu yang suhu rendahnya. Kapasitas kalor pada volume tetapnya yaitu CV sama dengan 3/2 NR. Nah, ini untuk suhu di bawah 100 Kelvin. Oke, paham ya? Nah, ini suhu untuk di bawah 100 Kelvin. Itu namanya suhu rendah. Ini nilai CV-nya. Ingat, CV-nya 3/2 NR. Sama seperti yang tadi ya. Kapasitas kalor pada tekanan tetapnya yaitu 5/2 NR. Nah, sama seperti gas monoatomik tadi. Nah, ya. Ini hampir sama dia. Tapi untuk suhu rendah, gas diatomik dan gas monoatomik itu sama. Nah, untuk suhu rendah. Nah, tapi kalau untuk suhu sedang, nah ini suhu sedang itu berarti antara 100 sampai 5000 Kelvin, tinggal diganti aja. Nah, yaitu CV-nya 5/2 NR. Kalau tadi kan 3/2, ini sekarang 5/2 gitu. Oke. Sedangkan kapasitas kalor pada tekanan tetapnya jadi 7/2, naik dia gitu. Jadi ini sebenarnya nilainya bilangan ganjil. Jadi dari 3, 5, 7, kemudian selanjutnya nanti 9 gitu ya. Nah, besaran tetapan Laplace-nya tadi kan 1,67. Nah, kalau yang ini berapa? Ini 1,4 ya. Oke. Ingat ya, ini untuk antara suhu 100 sampai 5000 Kelvin. Kemudian pada suhu tinggi itu berarti di atas 5000 Kelvin ya. Pada suhu tinggi yaitu CV-nya ya jadi naik lagi jadi 7/2. Berarti CP-nya berapa nak menurutmu? Berapa kira-kira? Iya, 9/2. Bagus ya. Dan tetapan Laplace-nya berapa? Makin kecil lagi, 1,2 lah, 1,28. Oke, ingat itu ya. Udah 3 kita bahas. Oke, kita lanjut ke energi dalam gas. Nah, energi dalam itu disebut dengan energi total aktivitas atau molekul-molekul gasnya ya. Nah, apakah bisa terjadi perubahan energi dalam? Bisa. Nah, akibat aktivitas tadi. Kalau aktivitasnya berubah, maka energi dalamnya juga berubah. Sehingga dirumuskan delta U sama dengan U2 kurang U1 ya. Energi dalam akhir dikurang energi dalam awal. Energi dalam untuk gas monoatomik bisa juga kan tadi kita udah bahas energi dalam ya. Bisa juga 3/2 NKT atau juga bisa NRT, 3/2 NRT. Oke ya, ini untuk NKT, ini untuk NRT. Oke. Sedangkan energi dalam untuk gas diatomik yaitu 5/2 NKT dan 5/2 NRT. Oke? Seperti itu ya. Perubahan energi dalam untuk gas monoatomik, perubahan energi dalamnya yaitu ini dia. Oke. Delta U 3/2 NKT ya, yaitu delta T ini kita rubah menjadi T2 kurang T1, suhu akhir dikurang suhu awal. Ya, atau bisa juga 3/2 NR delta T. Nah, seperti yang tadi ya slide sebelumnya. Berarti 3/2 NR T2 kurang T1 gitu. Sedangkan perubahan energi dalam untuk gas diatomik ya udah tinggal ganti 3/2-nya menjadi 5/2 gitu, sama aja. Tinggal ganti aja monoatomik 3/2, kalau diatomik dia 5/2 gitu aja. Oke, delta U itu perubahan energi dalam, N itu banyaknya partikel gas,
Kemudian N itu jumlah molnya, R konstanta gas, dan K itu konstanta Boltzmann, dan T1, T2 itu suhu awal dan suhu akhir. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Sejumlah 4 mol gas helium, berarti ini N-nya ya. Suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius, berarti itu suhu awal atau T1, menjadi 100 derajat Celcius, berarti itu T2-nya. Pada tekanan tetap. Berarti ini apa? Isobarik. Pada tekanan tetap. Jika konstanta gasnya, R-nya 8,314, tentukanlah A, perubahan energi dalam, berarti itu delta U-nya. Usaha yang dilakukan gas, berarti itu W-nya. Kemudian C, kalori yang diperlukan. Berarti itu Q-nya. Oke, gampang ya. Kita tulis diketahui. N-nya 4 mol. Atau sama dengan 0. Berarti ini bukan 4 mol maksudnya. Ya, 4 milimol. Sorry, ini namanya 4 milimol. Ya. Kalau 4 milimol itu kan 1/1000, berarti 0,004 mol. Ngerti ya? Ini mm mol, milimol. T1-nya 0 derajat, kita rubah ke Kelvin jadi 273. Kemudian T2-nya 100, berarti menjadi 373. Dan R-nya 8,314. Yang ditanya delta U, W, dan Q-nya. Oke, kita jawab yuk. Nah, kita cari rumus delta U-nya. Delta U gas helium, yaitu 3/2 NR delta T. Delta T itu T2 kurang T1. N-nya sudah ada, sudah nih. R-nya sudah ada, sudah. T2-nya sudah ada, sudah. T1-nya sudah ada, sudah. Udah masukin semua. 3/2 kali 0,004 kali 8,314 kali 373 kurang 273. Oke. Hasilnya langsung aja ya, 4,988 Joule. Oke, itulah perubahan energi dalamnya. B, mencari usahanya. Nah, W itu sama dengan P kali delta V ya, atau NR kali T2 kurang T1. Bisa pakai yang itu. Maka langsung aja masukin 0,004 kali 8,314 kali 373 kurang 273. Hasilnya 3,326 Joule. Oke. Mencari Q. Oke, tadi hukum 1 termodinamika, yaitu jumlah kalor sama dengan jumlah energi dalam ditambah usaha. Ya udah, tinggal masukin. Delta U-nya sudah ada, W-nya sudah ada, ya udah tambahin. 4,988 tambah 3,326. Hasilnya 8,314 Joule. Seperti itu nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke hukum 2 termodinamika ya. Pada roda yang diputar kencang terjadi perubahan usaha atau energi kinetik menjadi kalor ya. Itu pada roda yang diputar kencang. Menurut persamaan Kelvin Planck katanya, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah sumber atau reservoir dan mengubah kalor itu menjadi energi atau usaha seluruhnya. Mengerti maksudnya nak? Artinya tidak ada mesin yang bekerja dengan 100%. Dalam artian gini, energi itu kan dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya nak ya. Tapi perubahan energi itu tidak ada yang 100%. Pasti ada yang sebagian hilang atau terbuang. Itu maksud si Kelvin Planck. Kemudian menurut si Clausius katanya, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sumber atau reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya kepada sumber yang mempunyai suhu tinggi tanpa melibatkan usaha dari luar. Gitu ya. Jadi artinya gini, tidak mungkin kita memindahkan kalor tahu ya, energi panas dari benda bersuhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada usaha. Berarti di situ harus ada usaha. Itu maksudnya.
Ya, itu menurut si Kelvin Planck dan menurut si Clausius tentang hukum dua termodinamika. Nah, ini dia. Ini wadah, ini Q1. Nah, ya. Ini mesin dan ini W, usaha. Nah, artinya di sini tak mungkin katanya. Apanya yang tak mungkin? Artinya gini. Ini wadah, ya. Wadah ini kita beri kalor pada sebuah mesin. Kemudian dia akan menghasilkan usaha 100%. Nah, atau usaha. Apakah ini benar? Tidak. Nah, ini salah. Ya, pasti sebagian nanti ada yang terbuang atau menjadi energi yang lain. Nah, itu tadi kita sudah tahu dari hukum dua termodinamika dari si Clausius dan si Kelvin tadi ya. Nah, itu tak mungkin. Oke, berarti ini masih salah. Nah, yang kedua. Wadah suhu tinggi. Oke, ini wadah suhu tinggi, ini wadah suhu rendah seperti yang tadi ya, pernyataan si Clausius. Ya, persamaan si Clausius tadi. Ya, bahwa dari wadah bersuhu tinggi kita berikan kalor pada sebuah mesin. Oke, pada sebuah mesin. Nah, maka mesin tersebut akan menghasilkan usaha atau energi. Nah, menghasilkan usaha dan sebagian lagi akan terbuang ke suhu rendah. Nah, gitu. Apakah ini sudah benar? Nah, ini mungkin masih salah. Seharusnya dia katanya tadi dia perlu usaha. Ingat ini, kita ulangi sekali lagi. Mengambil kalor dari sumber yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya kepada sumber yang mempunyai suhu tinggi tanpa melibatkan usaha dari luar. Berarti perlu usaha. Nah, maka arah usahanya itu seharusnya ke dalam. Nah, berarti arah usahanya itu ke dalam. Arah panahnya usaha ini ke kiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu wadah suhu tinggi mesin dan wadah suhu rendah. Katanya gini, wadah suhu rendah memberikan kalor pada mesin, kemudian mesin menghasilkan kalor pada suhu tinggi. Apakah ini mungkin? Ini tidak mungkin. Seperti itu nak ya. Nah, kemudian lanjut yang D. Wadah suhu rendah ya memberikan kalor pada mesin, kemudian dia perlu usaha atau memberikan usaha, kemudian dibuang ke suhu tinggi. Apakah ini mungkin? Ya, ini mungkin. Nah, ini pada mesin apa? Jadi yang benar itu yaitu si B dengan si D. Ya nak ya. Nah, ini pada mesin apa? Ini pada mesin apa sebenarnya Pak? Oke, jadi di sini kita bicara tentang dua mesin, yaitu mesin pemanas dan mesin pendingin. Ya, ini mesin pendingin, ini mesin pemanas. Oke, itu yang mau kita bahas. Oke, ada dua mesin. Yang pertama yaitu siklus Carnot. Siklus adalah suatu rangkaian proses yang berjalan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kembali pada keadaan semula. Itulah namanya siklus, ya nak, ya kan? Melakukan proses dan kembali pada keadaan semula, itu namanya siklus. Nah, kita tengok di sini pada grafiknya, kita sudah bahas ya tentang grafik-grafik isobarik, isokorik, isotermal dan adiabatik. Jadi kita lihat di sini, pada proses AB itu isokorik. Ini dari A ke B ini isokorik, yaitu proses pada volume tetap. Nah, jadi kemudian dari proses B ke C itu isotermal atau isotermik dari B ke C. Masih ingat kan grafiknya? Ini kan turun seperti parabola terbuka, turun. Kemudian proses dari C ke A itu proses isobarik, yaitu proses pada tekanan tetap. Nah, ini kan kembali ke keadaan awal. Berarti ini namanya siklus. Oke, paham ya? Nah, proses ini yang membentuk siklus ABCA. Oke, jadi mesin Carnot bekerja secara reversible, yaitu dapat bekerja bolak-balik. Yang idealnya bekerja dengan dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Oke. Nah, untuk memahami
proses siklus Carnot, ya perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini kita lihat gambarnya. Bagan siklus Carnot A, kemudian yang B isotermis. Siklus A itu isotermis dan B itu adiabatis atau adiabatik, dan C itu isotermis lagi dan D itu adiabatik. Oke, kita lihat gambarnya dulu ya. Ini yang A. Perhatikan ini yang A ya nak ya. Nah, di sini dia memberikan kalor. Oke, maka pistonnya ini naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, berarti volumenya naik karena volumenya naik. Oke, karena volumenya naik karena volumenya naik, maka itu yang disebut dengan isotermisnya. Oke. Nah, lanjut kemari. Ini proses yang B, yaitu proses adiabatis. Adiabatis itu ingat, tidak ada pertukaran kalor dan energi ya. Nah, maka di sini volumenya memang naik tapi tidak ada pertukaran kalor dan energinya. Kemudian yang C dia turun kembali, dia turun. Ini juga kan siklus Carnot pada proses isotermis juga. Nah, kemudian adiabatisnya juga turun juga. Nah, jadi di sini ada 4 proses gitu ya. Jadi gas ini proses dari A ke B. Gas mula-mula berada pada keadaan P1, V1 dan T1. Ditempatkan pada wadah atau reservoir bersuhu T1. Oke. Gas dikembangkan atau diekspansi namanya. Ekspansi itu berarti dikembang, naik dia gitu ya. Secara isotermis hingga mencapai keadaan P2, V2 dan T2. Nah, oke. Pada proses ini gas menyerap kalor. Ingat ini pada gambarnya, kalornya kan dimasukkan, diberikan, berarti dia menyerap kalor. Kemudian proses dari B ke C, gas mengembang secara adiabatis sampai keadaan P3, V3 dan T3. Sorry, ini T3. T2 karena tidak ada perubahan suhu ya. Pada proses ini gas melakukan usaha hingga suhunya turun menjadi T2. Oke. Proses C ke D, gas berada pada wadah atau reservoir yang lebih dingin yaitu T2. Kemudian ditekan hingga berada pada keadaan P4, V4 dan T2. Secara isotermis selama proses ini gas melepaskan panas atau kalor, dia memberi kalor ya, yaitu Q2. Ini skema mesin kalor, mesin menerima kalor Q1 untuk melakukan usaha W. Sisa kalor Q2 dilepaskan. Nah, ini dia. Dari A ke B, ini dia turun ya nak ya, turun. Berarti di sini dia memberi kalor. Ya. Kemudian dari B ke C, ini juga turun. Nah, kalau ini lebih curam, kalau ini dia lebih curam, set. Kalau ini agak landai sedikit dia turun, set, baru naik lagi, kemudian naik lagi ke atas. Nah, ini salah satu siklusnya ya. Kemudian dari proses D ke A, gas dikembangkan pada keadaan semula, ya, yaitu P1, V1 dan T1. Kembali lagi dia ke keadaan awal. Melalui proses adiabatis, selama proses ini gas dikenai usaha, ya, dikenai usaha. Pada keempat proses di atas, usaha total W dinyatakan sebagai luas kurva ABCDA. Jadi luas kurva ABCDA ini menyatakan usahanya, gitu ya nak ya. Pada proses di atas telah terjadi perubahan energi kalor menjadi usaha. Mesin yang melakukan proses dengan mengubah energi panas atau kalor menjadi usaha disebut mesin panas. Nah, ini tadi ya, kita membahas tentang mesin pemanas dan mesin pendingin atau mesin kalor. Oke? Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak ada mesin yang bekerja 100%. Dalam artian di situ ada yang terbuang atau ada yang berubah menjadi bentuk energi yang lain. Maka di situ ada yang namanya efisiensi, ya. Ada yang namanya efisiensi, keefisienan, ya. Jadi efisiensi itu simbolnya eta sama dengan W usaha dibagi kalor, ya, dikali 100%. Nah, kalau dia dalam persennya, kalau dia tidak dalam persen ya udah nggak usah pakai 100%-nya. Tapi langsung aja eta sama dengan W per Q1. Gitu ya, nak ya. Atau bisa dibuat eta sama dengan 1 kurang Q2 per Q1. Oke, dikali 100% ya. Sehingga efisiensi mesin Carnot
itu bisa kita buat eta sama dengan 1 kurang T2 per T1. Kenapa? Karena kalor itu sebanding dengan perubahan suhunya. Ya, berarti sama kita buat. Di sini Q2 berarti sini T2, di sini Q1 berarti sini T1. Ngerti ya? Itu artinya sebanding. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke mesin pendingin. Mesin pendingin bekerja sebaliknya ya, sebaliknya dari mesin pemanas ya. Dia perlu usaha dari luar. Oke. Kalau tadi mesin pemanas dia dia memberikan usaha. Berdasarkan skema gambar di samping bahwa kalor pada reservoir suhu rendah, ini dari suhu rendah dia masuk ke mesin. Tapi sebelum dia masuk mesin, nah dia perlu usaha dari sini ke mesin. Kemudian dibuanglah wadah suhu tinggi. Nah, itu bekerjanya mesin pendingin. Ya nak ya. Nah, mesin pendingin ini kan banyak contohnya. Nah, misalnya apa? AC. Nah, AC itu kalau kamu lihat mesinnya di luar itu apa? Panas. Sedangkan yang di dalam itu dingin. Begitu juga dengan kulkas. Nah, jadi itu seperti itu cara kerjanya ya. Berdasarkan skema di samping bahwa kalor pada reservoir suhu rendah Q2 oleh usaha dari luar, usaha dari luar W dipindahkan ke reservoir suhu tinggi yaitu Q1. Daya kerja mesin pendingin dapat ditentukan dari perbandingan kalor Q2 yang dipindahkan dengan usahanya. Oke, jadi itu disebut dengan koefisien daya kerja. Namanya koefisien daya kerja, K simbolnya sama dengan Q2 per W. Ataukah sama dengan T2 per T1 kurang T2. Oke, kita masuk ke yang keempat yaitu motor bensin. Nah, ini cara kerja motor bahan bensin ya. Yaitu motor bensin menggunakan sistem 4 siklus langkah dalam satu siklus yang biasa disebut 4 tak. Pasti kamu tahu nih. Misalnya pada posisi piston di puncak top, lalu bergerak turun, campuran udara dan bensin masuk ke dalam silinder. Karena katup masih terbuka dan katup pembuangan tertutup, langkah piston menurun ini disebut langkah menghisap. Nah, begitulah cara kerja piston pada motor 4 tak. Kalau kamu pernah lihat sponsor oli itu nah itulah pistonnya ya. Berdasarkan proses langkah kerja, langkah kerjanya gambar di samping dapat jelaskan bahwa garis AB itu langkah kompresi. Nah, ini dari A ke B itu langkah kompresi, kemudian B ke C itu bereksplosi. Ya. Ini dari B ke C naik, ini namanya bereksplosi, dan C ke D itu langkah usaha. Ini langkah usaha. Ya. Kemudian dan langkah pembuangan. Oke, ini namanya siklus Otto, yaitu pada mesin bensin ya, namanya siklus Otto. V1 pada gambar adalah volume udara maksimum dalam silinder dan V2 volume udara minimum dalam silinder. Perbandingan antara V1 dan V2 disebut perbandingan kompresi yang nilai untuk motor bakar yaitu lebih kurang 10. Oke, jadi efisiensinya yaitu dapat dicari dengan 1 kurang 1 per V1 per V2 pangkat gamma kurang 1 atau tetapan Laplace kurang 1 dikali 100% ya. Itu untuk siklus Otto-nya tadi. Dengan gamma itu konstanta Laplace. Jika perbandingan kompresinya 10 dan G-nya bukan G ini gammanya 1,4, maka efisiensinya kurang dari 60%. Motor diesel. Oke, tadi itu motor 4 tak. Ya, pada siklus motor diesel, udara masuk ke dalam silinder saat langkah mengisap dan ditekan secara adiabatis sampai suhu naik cukup tinggi. Akibatnya bahan bakar yang diinjeksikan pada akhir langkah ini akan terbakar tanpa memerlukan percikan bunga api. Oke, ini untuk bahan bakar diesel. Nah, jadi seperti ini siklusnya, siklus dieselnya ya. Perhatikan gambar. Mulai dari titik A ini ya, udara ditekan secara adiabatis. Berarti ini proses adiabatis ya, sampai ke titik B. Akibatnya timbul panas yang menyebabkan terjadinya pemuaian. Oke, di sini. Terjadinya pemuaian secara isobarik sampai ke titik C, dari B ke C ini ya. Oke, kemudian memuai secara adiabatis sampai di titik D. Nah, ini dia memuai lagi kembali ke titik D dan menjadi dingin dan terjadi perubahan tekanan secara isohorik sampai ke titik A. Nah, ini kembali lagi ke titik A. Ini namanya siklus diesel ya.
Pada mesin diesel, saat langkah kompresi di dalam silinder belum terdapat bahan bakar sehingga belum terjadi penyalaan dini. Perbandingan kompresi V1 dan V2 mempunyai nilai jauh lebih besar dibandingkan dengan perbandingan kompresi motor bensin tadi, yaitu bisa mencapai angka perbandingan 15. Dengan mengambil G-nya 1,4, maka efisiensi siklus diesel itu sekitar 56%. Lebih kecil ya nak ya efisiensinya nak ya. Kalau tadi itu berapa tadi? Ini 60%, kalau ini 56%. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Suatu mesin Carnot dengan reservoir panasnya bersuhu 400 Kelvin. Oke, ini T1-nya mempunyai efisiensi 40%. Ini etanya, efisiensi. Jika mesin tersebut reservoir panasnya bersuhu 640 Kelvin, ini T2-nya ya. Tentukan efisiensinya sekarang. Oke. Yang diketahui T1-nya 400 Kelvin dan efisiensi satunya 40%. Yang ditanya adalah efisiensi pada suhu 640. Nah, kalau ini karena efisiensi pada suhu 400, efisiensinya 40. Nah, sedangkan kalau suhunya 640, efisiensinya berapa? Nah, itu maksudnya pertanyaannya ya. Berarti kita harus cari dulu berapa T2-nya. Oke. Ini tadi ya rumus efisiensi menurut siklus Carnot, yaitu 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Nah, kita masukin nih nak. Nah, efisiensinya kan 0,4 sama dengan 1 kurang T2 per T1. Nah, ingat bahwa kalau dia 100%, ini kan tadi 40%. Oke, efisiensinya kan 40%. Berarti 40% dengan 100%, berarti kan persen dengan persennya habis. Baru 40 per 100 dapatnya 0,4 gitu dapatnya ya. Berarti 0,4 sama dengan 1 kurang T2 per 400. Oke. Maka T2 per 400 sama dengan 0,6. Tahu dari mana ini 0,6-nya nak? Ini min T2 per 400-nya pindah ke kiri. Kemudian 0,4-nya pindah ke kanan. Berarti 1 kurang 0,4. 0,6. Maka T2 sama dengan dikali 400 kali 0,6. Dapatnya 240 Kelvin. Gitu ya nak ya. Oke, ini belum selesai. Ini kita masih mencari T2-nya. Nah, ini kita perlukan untuk mencari efisiensi pada suhu 640-nya gitu. Nah, untuk T1 640 Kelvin. Nah, ini kita masukin. Sama dengan 1 kurang 240 per 640. Jadi kita perlu ini mencari T2 itu dari efisiensi yang pertamanya supaya kita masukin kemari gitu. Paham ya nak ya? Maka 1 kurang 640 kali 100% itu hasilnya 62,5%. Nah, oke, itulah efisiensinya pada suhu 640 Kelvin. Contoh yang kedua, mesin pendingin. Mesin pendingin ruangan memiliki daya P, daya ya, 500 watt. Jika suhu ruangan yaitu minus 3 derajat Celcius, oke ini T1-nya, dan suhu udara di luarnya 27 derajat Celcius. Oke, ini T2-nya. Berapa kalori maksimum yang diserap mesin pendingin selama 10 menit? Nah, efisiensi mesin ideal kita anggap sebagai efisiensi mesin ideal, yaitu efisiensi mesin Carnot. Nah, P-nya 600 watt. Berarti itu usahanya 500 joule tiap 1 sekon. Sorry. Ini 500 nak. Aduh, salah ketik ini ya, maaf. Ini 500 watt, yaitu usahanya 500 joule tiap sekon. 500 watt ya, salah Bapak. Ini Q2-nya yang ditanya ya, pada T 10 menit. Oh, sorry. Aduh, ini salah nih. 10 sekon ya. Nah, kita cari tadi K-nya yaitu T2 per T1 kurang T2. Bapak salah ketik, sorry anak ya. Nah, KP-nya itu yaitu Q2 per W itu sama dengan T2 per T1 kurang T2. Maka ini kali silang aja gitu. Q2 sama dengan W-nya pindahkan ke kanan. Jadi dikali ya. T2 270 per 300 kurang 270 dikali W-nya tadi 500. Ya, 500 joule per 1 sekon. Kita dapatlah Q2-nya 4.500 joule tiap 1 sekon. Gitu ya nak ya. Jadi dalam waktu 10 menit, sorry, ini bukan 10 sekon ya nak ya, 10 menit ya. Nanti tolong kamu ganti sendiri aja. Kemudian ini bukan 600 watt tapi 500 watt. Nanti ganti ya, itu salah ketik Bapak. Dalam waktu 10 menit berarti
itu ada 600 sekon ya nak ya. Karena 60 detik dikali 10 berarti 600 sekon. Maka Q-nya 4500 kali 600. Maka didapatlah 2,7 kali 10 pangkat 6 Joule. Oke? Baik, mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Selesai sudah pembahasan kita tentang termodinamika. Semoga kalian dapat memahaminya. Nanti Bapak kasih soal-soal, kalian coba kerjakan. Kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke classroom kita. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi, selamat pagi.